Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang bertemu dengan abang-abangku, bapak-bapakku, saudara-saudaraku, keluargaku, itoku, teman-temanku, rekan-rekanku, sepelayanan di seluruh Nusantara bahkan dunia. Haleluya. Semoga kekuatan Tuhan di pagi hari ini tetap menyertai kita dan terus kita semangat untuk terus berdoa, semangat untuk terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Setidak-tidaknya kita mau berdoa untuk orang-orang terdekat di antara kita. Puji nama Tuhan. Saya akan membawakan satu ayat, tapi ini pagi dan sore. Saya akan membaginya dalam pagi dan sore. Jadi memang satu ayat, tetapi sangat penting, walaupun sebenarnya pasal ini sangat panjang. Dari Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Saya akan membacanya demikian. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Jadi aku mencari seseorang di antara mereka yang akan mendirikan pagar sini atau tembok dan berdiri di antara celah di hadapanku untuk negeri, dan aku tidak menemukan seorang pun. Haleluya. Hari-hari ini di bangsa kita ini terjadi doa-doa yang sangat luar biasa. Anda bisa berdoa 24 jam satu hari. Ada sahabat-sahabat doa Anda dalam 24 jam sehari itu. Kalau Anda ingin linknya, ya segera nanti Titi tolong bikin nomor HP. Ya, jadi bisa diminta. Jadi kapan saja Anda mau berdoa untuk negeri, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, ada sahabat-sahabat Anda yang siap, dan bahkan untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Anda tidak sendiri. Tadi saya bertemu dengan teman-teman yang dari mana itu, dari ya beberapa daerah ya, ada dari Bali, ada dari Labuan Bajo, ada dari, kalau saya nggak salah, Lampung, dan lain sebagainya. Ada beberapa daerah selama beberapa jam itu, ada 2 jam lebih saya bertemu, ya. Karena ada 24 jam, jadi anytime Anda mau keluar, silakan keluar ya. Jadi, tetapi yang penting di sini adalah bersama kita berdoa untuk mendirikan tembok. Nah, saya akan memberikan tema Stand in the Gap before God. Stand in the gap before God. Jadi berdiri di antara celah Tuhan. Ya, berdiri di antara celah di hadapan Tuhan. Stand in the gap before God. Nah, kalau kita membaca ayat ini, sebenarnya kita sangat miris ya. Hal-hal yang sangat jahat, hal-hal yang sangat luar biasa. Makanya bangsa ini terkenal ya bandel, bebal, kebal, tebal, ya keras hati. Ya, jadi bangsa ini adalah bangsa yang sangat luar biasa. Sebelum Tuhan sudah ingatkan mereka untuk bertobat. Tapi dasar bangsa ini bandel, kebal, tebal, bebal, dan keras hati. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana Yehezkiel
di dalam situasi yang demikian. Saya tidak bercerita soal Yeremia, tetapi saya sedang bercerita soal karena dua nabi ini terus mengingatkan, dan saya fokus kepada Yoyakim ya. Di masa itulah, jadi Anda bisa bayangkan, diperingatkan bahwa akan ada bencana, akan ada malapetaka, mereka akan menjadi orang buangan, menjadi budak, tapi mereka tidak mau mendengar. Bahkan sesudah di pembuangan pun mereka tidak mau mendengar. Sampai Yoyakim itu berapa puluh tahun harus di penjara. Lalu kemudian karena seorang raja yang berbelas kasihan, ya sampai matinya dia di. Apa itu yang kita inginkan, menjadi budak atau menjadi tawanan? Ya, yang harus meminta-minta, yang harus mendapatkan belas kasihan. Apa itu yang kita minta? Nah, itulah sebabnya Allah berkata, aku mencari orang yang mau berdiri di celah itu. Kalau kita kembali kepada bahasa asli, bahasa Ibrani, bahwa doa itu palau. Berarti adalah kita harus berdoa. Saya sudah katakan berdoa itu membangkitkan semangat, gairah kita, persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama semakin akrab. Semakin dalam kita bergumul dengan Tuhan, semakin dalam kita mencintai Tuhan, maka semakin besar belas kasihan kita melihat jiwa-jiwa yang berjalan di dalam kegelapan ini, atau yang melakukan kejahatan. Semakin intim kita dengan Tuhan, maka semakin dalam kasih kita melihat orang-orang yang menuju kepada kebinasaan itu. Dan Allah sedang mencari seseorang untuk berdiri di celah itu. Nanti kita akan tiba pada saat ini. Jadi halal itu adalah berdoa untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, untuk menyampaikan penderitaan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan doa kita. Kita tahu bagaimana bangsa Israel di penjajahan, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan mereka dan mengirim Musa untuk melepaskan mereka. Pertolongan Allah pasti datang kepada orang-orang yang berdoa kepada Dia. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Tuhan mengajar kita untuk meminta. Apa yang kita minta? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita mau? Tapi siapkah kita berdiri in the gap itu? Stand in the gap itu. Before God itu, siapkah kita? Siapkah kita berdiri di antara saudara-saudara kita yang mungkin saudara-saudara kita melakukan kejahatan? Siapkah kita berdoa bagi keluarga kita yang saat ini mungkin sedang bergelimang dengan dosa? Siapkah kita berdoa menyebut namanya di hadapan Tuhan? Allah sedang mencari. Makanya saya katakan ketika saya datang kepada Tuhan, ini aku Tuhan yang siap membangun tembok. Bukan tembok dari batu ini, bukan tembok dari pagar sebagaimana firman Allah tadi kita baca, hedge, pagar hidup, bukan. Tapi tembok kebenaran, tembok ilahi, supaya memagari orang-orang salehnya seperti Ayub itu. Kita tahu Ayub bagaimana Tuhan berkati ketika pagar Allah itu ada pada dia. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia menjauh yang jahat. Dia saleh. Dia benar. Haleluya. Dan dia bisa menjadi berkat di masa dia hidup. Ini yang Tuhan mau. Sehingga pagar itu ada. Siapkah Anda membangun tembok itu?
Seperti Nehemia ketika mendengar dari saudara keluarganya, tembok Yerusalem, keadaan masyarakat yang begitu susah. Dia mengambil sikap untuk berdoa dan berpuasa. Dan akhirnya dia diizinkan raja untuk pulang. Untuk membangun tembok Yerusalem dan menghibur saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Berdoalah, berdirilah di antara celah itu, antara engkau dan Tuhan. Di mana engkau memperantarai saudaramu dengan Tuhan. Tuhan tolong. Saya tidak panjang lebar di situ. Yang kedua yang mau saya katakan, palal itu adalah intercede atau mediate, menengahi. Berdiri di celah itu berarti kita siap menengahi. Siap mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong. Supaya mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan tolong. Supaya mereka hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam saling mengasihi. Kalau saya bertanya kepada kita ketika saudara-saudaraku, orang-orang mampu, orang-orang yang bisa membangun rumah dengan baik, apakah engkau sediakan satu tempat di situ untuk engkau bersekutu dengan Bapa di surga? Apakah engkau menyediakan tempat di situ untuk engkau bersekutu dengan Bapa di surga? Yang secara khusus karena rumah itu terlalu besar. Ya mungkin engkau bisa mengatakan kepada saudara-saudara kita yang lain, Anda boleh datang karena Anda pasang di situ AC. Full AC. Mungkin Anda bikin 2 ruangan mungkin. Satu untuk pria dan satu untuk wanita. Supaya ada orang-orang yang berdiri di celah itu. Kehidupan bangsa Israel sangatlah keras. Bayangkan sesuatu yang tidak, kalau Anda baca, aduh, ngeri. Kakak adik melakukan persetubuhan. Mantu dan mertua. Jahat. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau menengahinya. Supaya jangan kumusnahkan mereka. Supaya jangan kuhancurkan mereka. Tapi aku tidak menemukan. Itu sebabnya kita harus menjawab. Ini aku Tuhan. Aku ada. Temukan aku. Tapi Tuhan pasti menemukan engkau kalau engkau datang dengan kesungguhan hati. Mau siap berdiri in the gap itu. Sehingga kita bisa menyelamatkan yang lain. Menyelamatkan saudara kita, bangsa kita yang dalam keadaan sulit. Apakah kita memangnya gue pikirin malah gue cuekin? Tapi saya mengatakan penderitaan bangsa ini adalah penderitaanmu juga. Kesusahan bangsa ini adalah kesusahanmu juga. Jangan tertawa kalau orang lain susah. Jangan susah kalau orang lain tertawa. Menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bersedihlah dengan orang yang bersedih. Jangan orang bersedih engkau bersukacita. Orang tertawa engkau sedih. Janganlah. Ya. Intercede. Mediate. Berdirilah di celah itu. Makanya saya katakan hari-hari ini kita harus siap menjadi orang yang memperantarai itu. Orang yang siap melakukan terobosan untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan anak cucu kita, untuk kebaikan orang-orang. Tapi saya berharap banyak bagi orang-orang kaya untuk bisa mendirikan tempat untuk orang berdoa, full AC.
Dulu di Sawahan ada itu, Surabaya. Jadi anytime orang mau berdoa, mau nangis-nangis di situ, mau 24 jam di situ, silakan. Full asli. Dan saya suka ada di situ. Jadi, mari berdirilah di celah itu. Untuk apa? Supaya orang hidup mentaati Allah dalam kehidupan ini. Whatever, apa saja, wherever, di mana saja, whenever, kapan saja, He asks to you, dia meminta sesuatu kepadamu, obey, taatlah. Haleluya. Memang gak gampang. Tapi saya mau katakan kepada kita, dua bagian ini nanti lagi besok sore saya akan sampaikan. Saya ingin kita berdiri di antara celah itu. Saya rindu setiap gereja Tuhan, setiap pribadi yang mencintai Tuhan berdiri di antara celah itu. Menangislah ketika negara-negara sedang mulai mengalami keruntuhan. Dan jangan biarkan Indonesia mengalami keruntuhan. Karena sudah jelas firman Allah katakan, kalau umatku datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru berdoa, bertobat dari jalan-jalannya yang mencari wajahku, maka aku akan mendengar dan menyembuhkan negeri mereka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya berharap seperti itu. Jadi kalau ada bencana dalam keluarga kita, datang kepada Tuhan. Tuhan tolonglah. Tuhan peliharalah, Tuhan lindungilah, Tuhan jagailah. Berdiri di celah itu. Perantarai. Sebagai pribadi-pribadi yang sudah menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mari berdiri di celah itu. Mari berdiri di celah itu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Saya rindu setiap pribadi betul-betul datang kepada Tuhan, menyadari posisinya di hadapan Tuhan. Kau berharga. Kau berharga, engkau berharga, engkau berharga. Kau berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mencari seseorang yang mau membangun tembok itu. Bukan tembok-tembok batu, tapi tembok kebenaran. Di mana engkau menjadi teladan. Sama seperti Yeskiel ini. Di tengah-tengah keadaan bangsa yang bejat moralnya. Di tengah-tengah bangsa yang suka menyembah kepada ilah-ilah asing. Bukan kepada Allah Israel. Sekalipun Allah itu Allah yang hidup, tetapi mereka lebih suka meninggalkan Dia. Saya nggak tahu pula pikirnya bagaimana. Tapi itulah pekerjaan setan. Makanya bila Allah katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat yang menggerakkan manusia untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan mau ditipu. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh, tapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Kalau dalam bahasa ini dia katakan Zoe, hidup yang kekal, yang berlimpah. Anda di bumi ini juga bisa menikmati surga kecil sampai kita menuju kepada kebaikan itu. Jangan engkau mau ditipu. Berdirilah untuk melihat saudara-saudaramu, untuk melihat keluarga kita, untuk melihat bangsa kita, untuk melihat bangsa-bangsa dalam berkat yang berlimpah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kepada hari ini. Kami mau berdiri di celah itu Bapa di surga. Kalau Engkau tidak menemukan pada waktu itu, hari ini kami ada. Saat ini kami ada menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk berdiri di gap itu Bapa di surga. Berdoa kepada Bapa di surga, memohon belas kasihan Allah. Karena Engkau yang mengatakan, karena Engkau yang merintahkan. Makanya kami datang Tuhan, berdiri di celah itu. Jangan sampai Engkau tidak temukan kami yang sedang berdoa di antara celah itu Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih.
Kami ingin seperti Yeskiel di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah bangsa yang bejat, tapi kesetiaannya kepada Tuhan tetap dinaikkan kepada Allah, walaupun dia sendiri. Tapi tidak ada sahabat-sahabatnya berdoa, tidak ada orang lain yang mendukung dia. Karena firman Allah yang berkata demikian, sampai pada akhirnya Yoyakin dibuang dan dimasukkan penjara dan mendapat belas kasihan. Dikeluarkan dari penjara setelah puluhan tahun sampai matinya di pembuangan. Saya mau katakan kepada kita semuanya, mari kita jangan keraskan hati kita, jangan kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Mari kita hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Mari kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati bangsa dan negara kami ini. Kami tetap berdoa bagi bangsa kami ini, Indonesia. Indonesia. Kami tahu Indonesia dalam berkat-Mu. Indonesia dalam genggaman, kedaulatan ada di tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia dalam berkat Allah. Gereja-Mu dalam berkat Allah. Setiap pribadi-pribadi dalam berkat Allah. Hamba datang sebagai pendoa. Hamba datang sebagai orang yang intercede, memperenengahinya Bapa di surga. Hamba ada di celah itu Bapa di surga, memohon bantuan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan. Sehingga kehidupan kami umat-Mu adalah kehidupan yang sungguh-sungguh meniru apa yang dilakukan oleh Yeskiel. Hidup dalam ketaatan kepada-Mu, hidup dalam kesungguhan kepada-Mu, sekalipun penuh dengan air mata, sekalipun penuh dengan penderitaan, tetapi Tuhan, dia tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat-saat ini, hari-hari ini, kapanpun kami, hari-hari ke depan, ketika kami rindu berdoa, kami bisa ada sahabat-sahabat doa kami yang bisa kami temui melalui internet saat ini. Kami bersyukur dengan kemajuan itu, sehingga kami tidak pernah lagi sendiri untuk berdoa. Kami ketika kami mempunyai link, mempunyai rekan-rekan, kami berdoa bersama-sama, sekalipun kami belum pernah mungkin melihat satu dengan yang lain terkecuali dalam saat itu, tapi kami bisa bersama-sama berdoa karena kami disatukan dengan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati kami semuanya, berkati juga mereka-mereka yang sedang mengalami pertolongan Tuhan, kesusahan, dan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, orang-orang muda. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan sehingga banyak orang-orang muda yang seperti Sadrak, Mesa, Abednego, Jeremia atau Daniel, mereka orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran dan menyatakan segala kebaikan Allah, yang siap memproklamirkan kekuasaan Allah di tengah-tengah dimanapun mereka ada, di tengah pekerjaan mereka, di tengah usaha mereka, di mana saja Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, orang-orang muda diselamatkan, yang mau menerima Yesus Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih, rahmat Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat beraktivitas. Semoga kekuatan Allah, urapan Allah, perlindungan Allah senantiasa menyertai dan pertolongannya. Selalu punya harapan bahwa dalam kehidupan sesusah apapun, ketika punya harapan dalam Tuhan, harapan kita dalam Yesus, harapan yang tidak mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati.